Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita bersyukur buat waktu dan kesempatan untuk kita menikmati firman Tuhan hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 6 dan 7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Puji Tuhan, kita belajar dalam pembacaan ini Bapak Ibu, bagaimana umat-umat Tuhan meresponi dari firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Nabi Esra, ya. Nah, apa yang dikatakan oleh mereka? Yaitu ketika Esra memuji Tuhan, maka semua umat itu dikatakan menyambutnya dengan kata amin. Saya memberikan firman Tuhan, tema hari ini adalah amin, ya. Kata amin sering diucapkan atau sering diperkatakan oleh kita orang percaya Bapak Ibu, ya. Namun kalau kita belajar dengan kata amin ini, apakah kita memperkatakannya hanya karena sebuah kebiasaan, atau kita mengucapkan kata amin ini hanya karena seperti itulah seharusnya, karena kita orang percaya gitu ya. Tetapi kita akan belajar bahwa kata amin ternyata bukan hanya kata yang sekedar diucapkan waktu kita berdoa ditutup dengan kata amin, ya. Tetapi kita akan belajar lebih dalam lagi. Kata amin memiliki arti yaitu terimalah, kabulkanlah, demikianlah hendaknya terjadi. Nah, dari kata amin ini Bapak Ibu kita dapat merenungkan bahwa bukan hanya sekedar penutup dari sebuah doa, tetapi amin memiliki kuasa. Amin memiliki sebuah kekuatan di mana orang yang mengucapkannya, memperkatakannya dengan iman, maka apa yang diaminkan itu terjadi atau diterima oleh orang yang mengucapkannya. Nah, tujuan kita waktu kita memperkatakan amin, kalau dalam pembacaan ini di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Jadi tujuan memperkatakan amin adalah untuk memuji kebesaran Tuhan. Waktu orang memperkatakan Allah itu dahsyat, Allah itu besar, Allah itu luar biasa, ya, ini adalah sebuah pujian, dan orang yang mendengarkannya mengatakan amin. Amin artinya adalah menyatakan sebuah kebenaran, benar bahwa Allah itu Allah yang dahsyat, benar bahwa Allah itu Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang agung, Allah yang mulia, dan lain sebagainya. Jadi waktu kita memperkatakan amin, ini adalah juga bentuk pujian kita, memuji kebesaran Tuhan yang kita muliakan. Kemudian yang kedua yang saya catat, tujuan kita memperkatakan amin adalah dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, demikianlah bunyi firman Tuhan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yang kedua yang saya catat, tujuan kita memperkatakan amin adalah untuk menerima dan percaya akan janji Tuhan. Mengucapkan amin akan janji Tuhan itu artinya bahwa janjinya Tuhan itu akan tergenapi, akan terlaksana, akan terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu waktu kita perkatakan amin dalam setiap janji Tuhan, maka kita mempercayai janji itu akan dikerjakan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, tujuan kita memperkatakan amin adalah kita mendeklarasikan iman.
Iman itu diucapkan, butuh pengakuan, butuh diucapkan, butuh diperkatakan. Jadi waktu kita berkata amin, amin yang kita ucapkan itu adalah iman yang tidak terlihat dan disampaikan bentuk ucapan, mengiyakan, memperkatakan iman kita bahwa ya untuk setiap janji-janjinya Tuhan. Ketika ada ungkapan berkatakan bahwa Tuhan itu penyembuh, amin. Kita merasakan kesembuhan dari Tuhan, atau kesembuhan itu sementara dikerjakan atau akan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Hidup saudara diberkati, amin. Berkat Tuhan sementara dikerjakan dan terus dikerjakan dalam hidup kita. Memperkatakan amin adalah untuk mendeklarasikan iman kita bahwa kita percaya akan setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Manfaatnya kita memperkatakan amin adalah melatih diri kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik dengan iman. Hal-hal baik, kesembuhan, kesehatan, atau keberhasilan, berkat-berkat Tuhan yang dikerjakan Tuhan, itu adalah hal yang baik yang dibuat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua adalah memiliki harapan untuk menerima berkat Tuhan. Kapan kita harus memperkatakan amin, Bapak Ibu, ya? Saat kita mendengarkan firman Tuhan, ada hal-hal baik, hal-hal yang menguatkan. Ketika hamba Tuhan atau si pengkhotbah itu menyampaikan perkataan-perkataan firman Tuhan, maka kita juga mempercayainya, meyakininya. Itu sebabnya kita harus meresponi amin untuk firman Tuhan yang menghibur, amin untuk firman Tuhan yang menguatkan. Ketika pengkhotbah mungkin memperkatakan kita punya panglima yang dahsyat, yaitu Tuhan, maka kita bisa memperkatakan amin. Jangan takut, jangan malu memperkatakan amin saat firman Tuhan diberitakan, karena itu merupakan respon kita tentang firman Tuhan yang kita dengar. Lalu saat doa berkat kita naikkan, waktu Ibu Gembala menyampaikan doa berkat, setiap perkataan doa berkat, kita juga bisa menyimak dan meresponinya dengan amin untuk setiap berkat Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan senantiasa perkatakan amin. Supaya apa? Hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat yang sementara dikerjakan oleh Tuhan itu terjadi sesuai dengan iman kita. Waktu kita memperkatakan iman kita dengan berkata amin. Karena kita percaya dengan sungguh Tuhan yang mengerjakan di dalam kehidupan kita yang percaya. Karena itu Bapak Ibu, jangan menahan diri untuk kita tidak memperkatakan amin buat hal-hal yang baik yang bisa membangun dan memberkati hidup kita. Mengaminkan hal-hal yang baik ini yang akan terus membawa hidup kita juga semakin baik karena Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Mari kita sebagai orang yang beriman senantiasa memperkatakan amin untuk hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan, untuk hal-hal yang baik yang senantiasa kita dengar, karena hal itu akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita senantiasa, dan Bapak Ibu senantiasa juga mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam Renungan 79 yang senantiasa Bapak Ibu ikuti dengan setia. Mari bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau memiliki pokok-pokok doa tertentu, atau Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian pertolongan Tuhan, pemulihan berkat Tuhan, atau pekerjaan dan lain sebagainya, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita saling mendukung di dalam doa sebagai keluarga GPDI LCD Magelang, bertumbuh bersama lewat kesaksian yang Bapak Ibu bagikan, sehingga kita saling mendukung, saling menguatkan, dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan sukacita. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat berkat Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami, karena kami tahu firman-Mu iya dan amin. Oleh sebab itu biarlah hati kami senantiasa mempercayai dengan setiap perkataan-perkataan firman-Mu, hal-hal yang baik yang Engkau kerjakan, Engkau berikan, dan Engkau
lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga GBDI LCAD Magelang, untuk semakin mencintai firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kuasa mula keluarga GBDI LCAD bersuka cita. Betapa besarnya kegirangan karena kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih, kami terima firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.